Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan melemah dengan indeks yang diperkirakan akan jatuh pada teritori negatif. Apa yang menjadi faktor yang menghambat penguatan indeks dan bagaimana juga perkembangan nilai tukar rupiah serta harga komoditas? Kita langsung bergabung bersama Jessica Wulandari dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, apa yang membuat indeks barusan saya lihat berganti-ganti terus melemah dan menguat? Apakah memang tidak ada sentimen yang sangat kuat untuk menopang penguatan indeks atau seperti apa proyeksinya, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, kalau kami pantau pada perdagangan pagi hari ini memang pergerakannya cukup fluktuatif, dan tadi kami pantau pada pembukaan perdagangan di level tertingginya di 6.910. Namun saat ini pergerakan IHSG kembali melemah meskipun pelemahannya tipis 0,06% di level 6.894. Trading value atau nilai transaksi pada pagi hari ini juga terpantau cukup sepi karena hanya di kisaran 1,5 triliun, padahal saat ini sudah menunjukkan di pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Memang ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan karena secara teknikal analis menyampaikan pergerakan IHSG memang diprediksi akan melemah dikarenakan membentuk dead cross dan ini menandakan adanya pelemahan yang akan berlanjut. Sedangkan untuk secara fundamental ini ada dua sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Yang pertama dari domestik. Ini terkait Bank Indonesia yang pada pekan lalu menetapkan untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,75%. Ini dengan tujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi masyarakat. Dan perlu diketahui hingga saat ini Bank Indonesia memang sudah menaikkan suku bunga acuan ini sebanyak 225 basis poin dari bulan Agustus 2022 hingga Januari 2023. Kemudian Leo, kalau kami pantau untuk pergerakan indeks harga saham gabungan memang bergerak melemah karena mengikuti pergerakan bursa secara global, terutama di Amerika Serikat dan juga secara regional. Ini disebabkan adanya sentimen yang mana para investor saat ini memprediksi ke depannya The Fed kemungkinan besar akan agresif kembali untuk menaikkan suku bunga acuannya. Hal ini mempertimbangkan terkait tiga adanya sentimen yang disampaikan, dan ini ada data perekonomian dari Amerika Serikat yang pekan lalu sudah dirilis dan ini tentunya juga masih mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini. Yang pertama ini terkait indeks harga produsen di Amerika Serikat yang ternyata pada bulan Januari 2023 naik 0,7% secara mantumannya. Padahal di bulan Desember sudah ada penurunan 0,2% secara bulanannya. Kemudian yang kedua ada sentimen terkait data tenaga kerja yang dinilai masih cukup kuat, Leo, karena pada pekan lalu ini Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika Serikat merilis klaim pengangguran awal di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir pada tanggal 11 Februari 2023. Ini posisinya berada di level 194.000 atau ini pelemahannya hanya 1.000 dibandingkan pada pekan sebelumnya yang mencapai 195.000 jobless claim. Dan yang kedua ini terkait dengan inflasi tahunan di Amerika Serikat. Untuk bulan Januari memang turun ke level 6,4% dibandingkan bulan Desember yang posisinya berada di level 6,5% di tahun 2022 terakhir kemarin. Namun Leo, ternyata angka 6,4% ini masih di atas ekspektasi pasar karena ekspektasi pasar ini berada di level 6,2%. Dan ini menjadi informasi yang diterima para investor dan ini menjadi pertimbangan kembali sehingga ini menjadi penggerak pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Tidak hanya pergerakan IHSG, kalau kami pantau untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat pun pada pekan lalu terutama di hari Jumat ini didominasi pelemahan. Kita pantau bersama untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat. Yang pertama ini untuk pergerakan Dow Jones memang menguat 0,39%, namun ada S&P 500 ini melemahnya 0,27% dan juga Nasdaq yang turun 0,58%. Dan sebagai informasi Leo, untuk hari ini memang untuk bursa Amerika Serikat akan ditutup untuk memperingati adanya libur President's Day. Kemudian ada juga data yang masih akan ditunggu oleh investor, ini baik secara global dan juga investor domestik. Ini masih data dari Amerika Serikat. Pada pekan ini akan ada rilis terkait PMI manufaktur di Amerika Serikat. Kemudian data penjualan rumah dan juga
juga risalah dari FOMC meeting yang akan menjadi penunjuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga pasar secara global. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini, analis memprediksi setidaknya akan ada di rentang 6.829 hingga 6.950. Leo. Ya, Jessica, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada kekhawatiran investor bahwa The Fed mungkin akan menaikkan lebih agresif suku bunga dolar. Apakah itu artinya kemudian pada hari ini kita lihat dolar lebih menguat, rupiah jadi melemah, atau seperti apa, Jessica? Leo, hal ini menarik sekali karena untuk indeks dolar pada pagi hari ini memang menguat 0,19%, posisinya di level 104. Namun nilai tukar rupiah pada pagi hari ini juga terpantau menguat 0,09% di level 15.185. Hal ini memang dikarenakan adanya kebijakan dari Bank Indonesia yang sudah menyatakan untuk skema penempatan devisa hasil ekspor ini dalam term deposit falas BI ini akan berlaku pada tanggal 1 Maret 2023. Adapun skemanya, ini Pak Peri menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan pemberian suku bunga term deposit falas dilakukan secara kompetitif. Kemudian untuk jangka waktunya ini adalah tenor 1, 3, dan juga 6 bulan. Serta yang ketiga, Peri Warjo juga menyampaikan akan memberikan agent fee atau spread kepada bank dan lembaga lain sebagai peserta. Sehingga ini menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini berhasil menguat. Meskipun di satu sisi kami memantau pergerakan dari indeks dolar masih menguat dikarenakan ada kekhawatiran kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya. Analis juga memprediksi untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini diprediksi akan ada di rentang 15.150 hingga 15.250 per dolar Amerika Serikat atau masih ada potensi untuk pelemahan. Sedangkan untuk pergerakan harga komoditas, kami memantau yang pertama harga emas COMEX melemah tipis 0,02%, sedangkan untuk emas antam ini stagnan di level Rp1.022.000 per gramnya dikarenakan indeks dolar pada pagi hari ini masih menguat di level 104. Dan Leo, kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, pergerakan harga komoditas dan juga nilai tukar rupiah hingga perdagangan sesi kedua nanti. Demikian, Leo. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.